Halo teman-teman bola. Semoga dalam keadaan sehat dan saya ingatkan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan agar kita dan juga orang-orang terkasih keluarga kita terhindar dari COVID-19. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana program bola itu kemudian dilaksanakan di lapangan berikut dengan dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan, tapi dari sudut pandang para pelatih, seperti itu ya. Jadi sekarang di saat ini sudah ada salah satu pelatih dari program bola yang akan menemani saya pada sesi ini untuk bincang-bincang bagaimana kemudian beliau melatih adik-adik di komunitasnya. Oke, kita akan sapa pelatihnya ya. Halo teman-teman bola, saat ini pelatihnya sudah ada bersama saya. Kita sapa dulu ya. Halo Coach. Halo Bung Peter. Apa kabar? Baik ya. Oke. Silakan Coach perkenalkan diri ke teman-teman bola. Silakan. Ya, halo teman-teman bola. Nama saya Lodi. Nama panjangnya Lodi Jacobs. Ya. Sekarang saya melatih di beberapa tempat di program bola juga. Oke, kita lanjutlah dengan pertanyaan ya Coach ya. Oke, siap. Oke. Bisa diceritakan sedikit kemudian pada akhirnya bisa bergabung dengan program bola, kemudian sudah berapa lama terlibat di program bola, kemudian melatih di area mana saja sih Coach? Oke, kalau awal mulanya saat itu di gereja saya ada yang dulu namanya Coach Dado. Jadi Coach Dado itu ketemu dengan saya, dia nanya kira-kira saya bisa nggak melatih anak-anak menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya bingung kan buat anak-anak mana. Jadi karena dulu ada tawaran melatih anak-anak pengungsi katanya, anak-anak pengungsi jadi mesti pakai bahasa Inggris. Awalnya saya berpikir juga kan, belum pernah, itu pengalaman yang baru. Akhirnya ya saya yain aja. Lalu ya pada prosesnya kita ketemu, ngobrol. Dulu namanya masih Garda Baru ya, belum program bola ya kawan-kawan. Jadi kita diinterview, ketemu dengan Kak Jessica juga. Akhirnya kita mulai di September atau di Februari 2017. Februari 2017 saya mulai melatih di area untuk anak-anak pengungsi. Jadi itu satu tantangan yang baru sebenarnya buat saya. Belum pernah melatih pakai bahasa Inggris, dihadapkan dengan anak-anak yang tidak berbahasa Indonesia, walaupun sedikit ada yang berbahasa Indonesia. Lalu prosesnya sekarang saya melatih di beberapa tempat ya. Sampai di 2019 sebelum pandemi kemarin, saya melatih di area CWS untuk anak-anak pengungsi, lalu di daerah Rusun Cakung Barat untuk anak-anak di Rusun Cakung Barat, dan di Kebon Singkong, di daerah Kebon Singkong untuk anak-anak Yayasan Suara Peduli. Nah, sekarang di saat pandemi program bolanya tidak aktif, jadi saya diperbantukan untuk melatih di Yayasan KDN. Gitu ceritanya Bu. Begitu ya. Berarti kira-kira sudah berapa lama itu bergabung dengan program bola? Kalau dihitung dari Februari 2017 sampai sekarang berarti sudah 3 tahun ya. 3 tahun. Sudah cukup lama berarti Coach ya? Ya, cukup lama. Next pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi sosial. Tadi kan Coach sebut ada beberapa komunitas ya. Kalau nggak salah tadi ada Rusun Cakung Barat, CWS, kemudian ada Suara Peduli, kemudian terakhir di masa pandemi diperbantukan di KDN. Teman-teman mungkin pengen tahu juga, gitu kan, latar belakang sosial dari adik-adik
yang coach latih seperti apa, kemudian bagaimana karakter mereka dari masing-masing komunitas itu? Bisa jelaskan sedikit? Oh iya, kalau anak-anak pengungsi ya, mereka kebanyakan karena di Indonesia hanya sementara, jadi mereka tuh punya karakter yang berbeda dari anak-anak. Satu, secara usia sebenarnya mungkin mereka lebih besar dari anak-anak Indonesia juga. Mungkin ada yang di 17, 18, tapi mereka memang kalau di program mereka masih masuk dalam kategori anak. Anak-anak pengungsi itu lebih rawan daripada anak-anak kita. Mereka rawan konflik. Terus juga saat bermain, biasanya mereka hanya ingin bermain. Jadi keinginan untuk berlatihnya tuh kurang. Jadi kalau kita ajak latihan, mereka selalu aja ada alasan. Kita hanya mau main. Karena mungkin motivasi mereka untuk ikut pelatihan berbeda dengan anak-anak Indonesia. Di Rusun Cakung Barat, itu anak-anaknya karakteristiknya masih seperti pure anak-anak kecil. Jadi mereka memang ingin bermain dan lebih banyak bermain. Pola pikirnya masih anak-anak, terus cara bicaranya juga seperti anak-anak dan masih harus dituntun gitu. Belum mandiri lah. Kalau di daerah Kebon Singkong, anak-anak Suara Peduli itu anak-anaknya lebih mandiri daripada di Rusun Cakung Barat gitu. Walaupun mereka masih tempat tinggalnya satu komunitas. Mereka lebih mudah diatur, lebih mandiri, lebih bisa diberikan tanggung jawab. Jadi itu karakteristik masing-masing tempat sih ya. Oke. Kemudian boleh tahu nih coach, motivasi coach Lodi ketika bergabung dengan program bola itu seperti apa? Motivasi awalnya sebenarnya karena menerima tantangan itu ya dari Coach Dado itu. Saya diberitahu ini tantangannya melatih anak-anak pengungsi dengan bahasa Inggris gitu. Jadi itu awalnya seperti itu. Jadi memotivasi saya gimana saya ngelatih pakai bahasa yang jarang saya pakai gitu. Ngelatih pakai bahasa Indonesia aja sulit, apalagi pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya mesti membuat satu cara supaya saya membiasakan diri berbahasa Inggris. Itu motivasi awalnya. Ya, gitu. Oke nih coach, kemudian bagaimana sih sejauh ini coach Lodi melihat program bola? Artinya goals program menurut coach Lodi itu seperti apa? Terus apa yang sudah coach Lodi pikirkan bahwa bola ini berbeda dengan, kalau saya sebutnya akademi ya. Karena kalau boleh ini saya sebut ya, karena coach Lodi saya dengar punya akademi seperti itu ya. Jadi saya pengen tahu jawaban ketika coach Lodi dulunya adalah seorang pelatih akademi, kemudian sekarang di sela-sela waktunya kesibukannya mau melatih di program bola. Silakan. Oh ya. Jadi terlepas dari program bola, saya juga punya akademi futsal ya. Tapi itu di luar program ya. Saya mesti memisahkan program dengan kepentingan pribadi gitu. Nah, yang membedakan program bola dengan akademi futsal yang lain, karena setelah saya involve di dalam kegiatan ini, baru kita lihat ada perbedaan yang mendasar dari program bola dengan akademi yang lain. Kalau di akademi futsal biasa atau sekolah futsal biasa, kita banyak mengajarkan teknik, nggak taktikal, fisik, tapi sedikit sekali mengajarkan tentang nilai. Berkebalikan dari sekolah futsal, kita di program bola ini mengajarkan nilai-nilai atau life skill yang akan dan sangat dibutuhkan anak-anak latih untuk mereka berkecimpung di luar sana nanti setelah dewasa mungkin atau saat mereka remaja. Nilai-nilai hidup yang bisa mereka pelajari melalui pelatihan futsal. Jadi sesi futsal itu hanya medianya aja untuk menyampaikan pesan nilainya. Itu yang membedakan program bola dengan akademi yang lain. Jadi harusnya lebih banyak penyampaian nilai-nilai kehidupan, life skill atau nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak itu. Itu yang membedakan program kita dengan sekolah futsal yang lain. Saya juga belum dapat sih sekolah futsal di tempat lain yang
mengajarkan seperti itu. Walaupun di tempat saya juga coba mengaplikasikan itu, di akademi futsal saya coba mengaplikasikan itu, tapi memang ya keterbatasan sumber daya SDM pelatih ya, gitu. Karena pelatih akademi itu biasanya mereka hanya berpatokan pada bagaimana anak-anak punya skill, teknik dan taktik secara secara futsal aja atau sepak bola, tapi tidak pada nilainya. Terus di program bola juga kan kita mengutamakan perlindungan anak ya. Jadi di tempat lain itu ya nggak ada seperti itu. Itu yang membedakan program bola dengan akademi futsal yang lain ya. Oke, menarik ya coach ya. Iya, makanya saya tetap di sini. Oke. Tadi kan kalau saya tangkap beberapa pernyataan coach Dodi, jadi ada perbedaan antara melatih di akademi dan di program bola. Salah satu yang mencolok di situ adalah pelatih itu harus bisa menginfiltrasi, kalau saya bilang ya, life skill atau nilai-nilai kehidupan pada anak-anak yang coach latih. Bagaimana metode untuk menyampaikan, menginfiltrasikan nilai life skill itu melalui teknik futsal di lapangan? Oh iya, kalau kita mau masukin nilai-nilai itu ke anak-anak, ya kita harus jadi contoh dulu ya. Jadi contoh. Jadi kayak kita mau ngajarin anak-anak untuk tidak merokok. Kita harus kasih contoh juga, kita nggak ngerokok gitu. Jangan sampai kita ngerokok diam-diam di belakang anak-anak, terus anak-anak ngelihat lagi kan, wah kok pelatihnya ngerokok gitu. Itu yang penting ya. Kita harus jadi contoh lah, jadi teladan. Terus kalau kita mau ngajarin supaya anak-anak tepat waktu, tidak telat, kita harus datang lebih awal dulu, gitu. Terus kalau bicara metode untuk melatih anak-anak di lapangan, setiap tempat beda ya kalau saya ya. Nah, walaupun secara garis besar sama, secara teknik melatih, tapi metodenya satu, kalau di Rusun Cakung Barat itu anak-anak punya lingkungan yang nggak bagus lah ya untuk perkembangan mereka. Jadi mereka di rusun itu bicaranya enak sekali, gampang, terus suka bicara kotor itu biasa buat mereka di sana. Jadi kalau di RCB itu kita biasa menggunakan metode pendekatan ke anak-anak dengan cara banyak bermain. Terus kita punya rules juga di lapangan. Jadi kalau kita mau menghilangkan nilai-nilai yang nggak bagus di anak-anak, ya kita harus beri rules, guidance buat anak-anak. Kalau mereka bicara kotor di lapangan, kita nggak segan-segan untuk hentikan sesi atau berhentiin sesi, gitu. Terus mengajarkan mereka tidak bicara itu lagi. Kalau di Suara Peduli kita lebih ke penegakan disiplin ke anak-anak. Anak-anak di Suara Peduli itu mereka punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab pada bola, pada latihan. Walaupun di awal-awal mereka banyak telat ya. Jadi datang ke lapangan telat. Saya udah di lapangan, mereka masih jalan. Kita rubah, kita gunakan pendekatan juga ke anak-anak bahwa apa yang mereka dapat saat ini ya mungkin gratis buat mereka, tapi itu kan ada orang yang membayar untuk sewa lapangan. Jadi mereka harus memaksimalkan sewa lapangan itu dengan baik. Kalau telat setengah jam ya mereka rugi, hilang, ada cost yang hilang gitu. Ya, jadi diajarkan lebih disiplin waktu, disiplin bawa alat-alat juga, disiplin pada barang-barang pribadi. Gitu. Jadi sekarang mereka udah lebih disiplin lah, datang tepat waktu, terus alat-alat, barang-barang juga nggak ada yang hilang, mereka rawat dengan baik. Kalau di CWS itu di anak-anak yang refugee, pengungsi, ini yang tantangannya besar karena anak-anak itu berbagai macam dari berbagai macam negara ya, ada yang dari daerah Afghanistan, ada yang dari Afrika juga, ada yang dari Somalia, ada yang dari Sudanis gitu. Jadi berbagai macam budaya di situ. Akhirnya dicoba satu atau dua metode, sulit mereka terima gitu kalau menggunakan metode Indonesia. Kita coba pendekatan ke mereka, apa yang mereka mau baru kita formulasiin bersama. Misalkan mereka maunya lebih banyak bermain, oke, lebih banyak bermain games ya.
Tapi 1 jam sebelumnya kita latihan dulu gitu. Dan setiap anak harus apa ya, punya kemauan untuk latihan. Jadi kalau mereka nggak punya kemauan, ya nanti kita bilang ke social workernya bahwa anak ini sepertinya hanya pengen main aja, jadi dipisahin aja supaya nggak mengganggu anak-anak yang ingin berlatih. Jadi waktu itu sempat dipisahkan anak-anak yang cuma ingin bermain-main dengan yang anak-anak ingin berlatih serius. Jadi memang metodenya sekarang, apalagi beberapa waktu mereka ada yang, kalau di refugee itu mereka ada yang anak-anak udah heads out yang usia 18 tahun ke atas, itu mereka keluar dari shelter, banyak yang berkurang gitu. Setiap tahun, hampir setiap tahun itu berkurang. Terus nanti ada lagi yang masuk, nambah lagi anaknya, pendekatannya beda lagi. Karena mungkin dari berbagai negara lagi gitu. Ya, jadi metode yang di satu tempat kemungkinan nggak bisa digunakan di tempat yang lain. Karena latar belakang anak-anak dan latar belakang pergaulan mereka berbeda.